semuanya, balik lagi sama aku di podcast Suara Siswa. Hari ini kita tuh bakalan ngobrol hal yang santai banget, tapi topiknya tuh lebih relate nih teman-teman. Nah, kalian tuh pernah gak sih kepikiran ngapain sih ikut MPK, capek-capek, ribet banget gitu kan. Terus mungkin emang MPK tuh bakalan kepake gitu ya di masa depan. Nah, daripada kita sibuk nebak-nebak, mending kita nanya langsung nih ke orangnya yang udah ngalamin. Nah, hari ini aku nggak sendirian, udah ada dua bintang tamu yang kece banget, yaitu ada Teh Abel dan Teh Anissa. Halo Teh Abel, Teh Anissa. Halo. Nah, mungkin sekarang bagian perkenalan dari Teh Abel dan Teh Anissa. Perkenalkan, nama saya Pradisya Abelata Derajat, lulusan tahun 2025 di Desain Komunikasi Visual dan jabatan di MPK sebagai Sekretaris Komisi. Perkenalkan, nama aku Anissa Syafira Fatia, kelas 12 Manajemen Perkantoran 1. Aku pernah ketua umum tahun 2025. Wah, hari ini bintang tamunya benar-benar kece banget ya teman-teman. Jabatannya juga pada hebat-hebat banget dulunya. Nah, mungkin aku bakalan mulai dari topik yang santai banget nih. Selama di MPK, teteh-teteh semuanya, apa sih hal yang paling, wah aku tuh gak bakalan lupain hal ini sih selama di MPK, itu apa? Kalau misalnya dari aku sih, dari ketemu orang-orang yang beda-beda egonya, beda-beda aspirasinya, yang dimana aku sebagai pemimpin harus mengambil keputusan secara adil sih. Yang paling susah banget. Iya, sebenarnya Kak Anissa. Bagi saya, pengalaman dari MPK itu bukan hanya tentang organisasi saja ya, tentang keluarganya juga, terus bukan hanya sekedar mengawasi dari bagian OSIS saja. Kita juga kerja nyata dan kita yakin sih kita bisa maju dan membanggakan MPK lebih dari ini. Wah, jawabannya keren banget ya teman-teman. Nah, untuk Teh Anissa yang kemarin baru banget selesai PKL nih ya, di dunia PKL tuh kemarin kepake banget nggak sih Teh MPK di sana? Kepake banget sih jujur, karena kan di MPK itu kita ngelatih mental ya, sedangkan di PKL itu kita prakteknya gitu. Aku di MPK menemukan atau menangani berbagai banyak orang yang beda-beda banget pendapat serta tekanan kerja yang berbeda-beda. Jadi pas masuk PKL itu udah gak kaget lagi sih, karena di MPK itu kita kan belajar profesionalisme dan lain-lain, jadi kepake banget sih, banget lah. Jadi nggak kaget ya Teh ya? Oke. Nah, sekarang untuk Teh Abel nih, di dunia kerja kan lebih real ya Teh ya. Nah, di sana MPK tuh kepake nggak sih Teh? Ya, menurut aku kepake ya. Satu, kemanajemennya, dua, kedisiplinannya, terus komunikasinya. Itu perlu banget di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan. Itu sangat membantu banget. Soalnya ngebangun jati diri itu bukan 1-2 hari saja, tapi dengan kebiasaan kita. Oke. Nah, jujur ya Teh, lebih kepake mana pelajaran di kelas atau pengalaman organisasi? Ya, menurut aku tergantung situasinya ya. Dari segi saya sih organisasi, soalnya saya dunianya di sana gitu. Dan di dunia kerja pun kepakainya organisasi gitu. Soalnya kalau pelajaran paling kepakainya dari segi perhitungan doang sih kalau saya ya. Soalnya saya dulunya di percetakan gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, buat Teh Anissa, Kalau misalnya dari aku pribadi sih dua-duanya kepake, karena kan kita di kelas belajar teorinya. Sedangkan kalau misalnya di organisasi ataupun di MPK, kita kan belajar prakteknya. Karena kan kita di kelas pasti ngejar kepintarannya, ngejar cara gimana sih ini biar bisa. Kalau misalnya di MPK kan kita belajar kepemimpinannya dan bagaimana cara menghadapi orang-orang dengan ego yang berbeda-beda. Contohnya ya teman-teman, kalau misalnya di kelas kan kita mengatur kata-kata ataupun belajar menyusun kata-kata, sedangkan kalau misalnya di MPK gimana cara menyampaikan kita ketika sidang. Ataupun salah satunya kan aku kebetulan jurusan manajemen perkantorannya, yang dimana aku tuh harus bisa manage waktu. Kebetulan aku kan belajar hal tersebut, jadinya di MPK aku diterapin, itu harus disebut prakteknya. Karena kan di MPK aku setiap ada jadwal, setiap proker aku jadwalin semuanya. Dengan hal tersebut itu udah aku susun rapi-rapi, karena kalau misalnya kita sudah tersusun ataupun terjadwal, insya Allah bakal berjalan dengan lancar. Jadi menurut aku itu dua-duanya sangat penting banget. oke. Nah, lanjut ya teman-teman. Menurut Teh Abel dan Teh Anissa, kalau dulu kalian nggak ikut MPK, menurut kalian bakalan ada yang kurang nggak sih dari diri kalian masing-masing? Kalau misalnya dari aku pribadi sih ya,
bakal kurang banget, soalnya MPK itu bukan hanya selingan sih bagi aku, tapi juga tempat pendewasaan. Karena kebetulan aku dari SMP itu aktif organisasi dan emang seneng banget aktif organisasi, dan SMP itu salah satu kegiatan aku itu adalah MPK. Nah di MPK itu tuh aku belajar banget melatih mental, terus cara aku berpikir. Tanpa organisasi aku mungkin hanya punya nilai di atas kertas saja, tanpa punya jam terbang, apalagi dalam hal menangani orang-orang yang beda pendapat, beda pikiran, dan terkena kerja yang berbeda. Karena tanpa organisasi aku mungkin hanya sekedar siswi, tapi dengan mengikuti organisasi aku insya Allah menjadi calon profesional. Karena kalau misalnya di organisasi kan kita belajar harus profesional dalam hal apapun. Bagus. Nah kalau dari Kak Abel nih, Menurut saya pribadi ya, karena saya dulunya di SMP Pasif, jadi membangun jati dirinya saya di SMK gitu. Karena menurut saya MPK itu bukan hanya sekedar organisasi saja, tapi membangun keluarganya, terus membangun tim itu bukan hanya sekedar 1 minggu atau 3 gitu. Soalnya di sana kita harus bisa saling memahami seseorang dan saling memaklumi. Nah, di sana kita bisa membangun suatu nilai yang bikin kita nanti berguna. nah teman-teman ternyata MPK itu bukan cuma tentang rapat doang ya ternyata, tapi soal proses membentuk diri. Gimana caranya kita bisa menemukan jati diri kita yang asli lewat organisasi yaitu MPK. Teman-teman terakhir deh buat adik-adik mungkin atau orang lain yang masih mikir, duh ngapain sih ikut MPK, males, capek, takut. Nah kalian mau bilang apa nih? Jadi aku dulu, mungkin untuk aku ya, untuk kalian adik-adik calon organisasi MPK, kalian harus bisa membangun integritas sendiri, karena itu suatu nilai bagi diri kita sendiri. Dan pesan terakhir, kalian jangan takut untuk mencoba, oke? Nah kalau misalnya dari aku nih ya teman-teman, buat kalian yang ingin belajar public speaking, terus ingin belajar cara berpendapat, nah kalian boleh ikut banget MPK, karena di MPK itu kan ada yang namanya kita belajar public speaking. Salah satunya ketika kita keluar ataupun sidang kan kita harus membagikan pendapat, terus juga kan kita mengawasi. Kalau misalnya mengawasi kan harus ada hasilnya teman-teman. Nah di MPK itu dilatih, jangan takut teman-teman, karena sesuatu hal itu harus dipelajari. Karena kalau misalnya kita gak belajar, kita gak akan bisa teman-teman. Wah hebat banget sih ya teman-teman dari obrolan hari ini. Jadi aku pribadi merasa ternyata hal kecil yang kita lakuin sekarang itu sangat berdampak besar di masa depan. Nah buat teman-teman, jawabannya itu bukan tentang siap atau enggak, tapi mau coba atau enggak. Karena mencoba setiap hal yang baru itu tidak harus menunggu sempurna, karena sempurna itu bukan dicari tapi dibentuk. Nah, terima kasih banyak nih sama Teh Abel dan Teh Anissa yang udah mau sharing di podcast hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya di Suara Siswa. Bye-bye!